hazard. Hazard memiliki sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau yang membahayakan. Hazard sendiri mengindikasikan adanya suatu ancaman dan hazard bisa hadir tanpa risiko. Hazard sendiri memiliki dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Antara lain yaitu untuk safety hazardnya adalah mechanical hazard, chemical hazard, electrical hazard, psychological hazard, ergonomic hazard. Lalu health hazardnya sendiri adalah physical hazard, chemical hazard, biological hazard, psychological hazard, dan ergonomical hazard. Lalu untuk risk sendiri adalah suatu kemungkinan di mana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di atas pada individu atau kelompok yang terpapar oleh hazard. Oke, dari pengamatan yang saya lakukan kemarin, ada beberapa aktivitas yang mengandung beberapa hazard, yaitu untuk aktivitas 1 adalah pengambilan sampel darah dengan suntik, yaitu untuk safety hazardnya ada physical hazard, yaitu dengan jarum menyangkut pada kulit, dengan resikonya adalah tangan dapat tergores bahkan hingga luka. Lalu untuk physical hazard selanjutnya ada terkena tekanan berlebih pada saat pengambilan sampel, yaitu dapat menimbulkan tangan memar. Lalu untuk ergonomi ada tangan yang terlalu kaku pada saat pengambilan sampel, dengan resiko membuat tangan tergores karena jarum sulit menembus kulit yang kaku. Untuk health hazardnya sendiri ada biological dengan jarum suntik yang berkarat dapat menyebabkan infeksi tetanus. Lalu untuk biological selanjutnya adalah jarum suntik yang tidak steril, dengan resiko kita dapat terkena penyakit yang menular. Lalu untuk ergonominya ada dengan posisi tubuh yang terlalu tegang pada saat proses penyuntikan yang membuat kita mati rasa, kesemutan, hingga tremor. Untuk aktivitas 1 dengan hazard jarum menyangkut pada kulit yang masuk physical hazard, adapun cara penanggulangannya adalah substitusi dengan mengganti alat untuk mengambil sampel darah dengan blood lens. Lalu dengan administration, yaitu memberikan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis tentang cara penggunaan jarum suntik yang baik. Lalu PPE-nya adalah menggunakan APD seperti safety glove. Lalu yang selanjutnya adalah hazard terkena tekanan oleh penyuntik, ya, dengan risiko menimbulkan memar. Ini hanya ada cara penanggulangannya, ada administrasi dengan memberikan informasi pada pelatihan tenaga medis bagaimana cara menyuntik yang benar dan memberikan kenyamanan para pasien. Dengan PPE yaitu menggunakan APD seperti safety gloves. Lalu selanjutnya ada hazard dengan tangan terlalu kaku pada saat proses penyuntikan, masuk ke ergonomi hazard, yaitu dengan resiko membuat tangan tergores karena jarum sangat sulit menembus kulit yang kaku. Lalu untuk cara penanggulangannya adalah modifikasi engineering, yaitu dengan merubah tempat duduk yang lebih nyaman. Lalu administrasinya yaitu dengan memberikan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis tentang kenyamanan saat melakukan pengambilan sampel. Lalu untuk PPE-nya sendiri adalah menggunakan APD seperti safety glove. Lalu selanjutnya ada health hazard dengan jarum suntik yang berkarat yang masuk biological hazard dengan risiko infeksi tetanus. Lalu dengan cara penanggulangannya adalah eliminasi, yaitu dengan membuang semua jarum yang sudah tidak layak pakai dan sudah berkarat. Yaitu dengan administrasinya, yaitu dengan memberikan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis tentang bagaimana cara menyuntik yang baik dan cara mengenali jarum suntik yang layak. Dengan PPE-nya yaitu dengan safety glove dan safety mask. Lalu selanjutnya ada hazard dengan jarum suntik yang tidak steril, yaitu dengan risiko terkena penyakit menular dari jarum yang tidak steril itu. Lalu eliminasinya adalah membuang jarum yang sudah tidak layak pakai dengan administrasi yang sama seperti jarum yang berkarat, yaitu dengan memberikan informasi dan pelatihan agar tenaga medis tahu mana jarum suntik yang bagus dan yang tidak layak. Lalu untuk PPE-nya yaitu menggunakan APD seperti safety gloves dan safety mask. Lalu untuk hal hazard yang terakhir adalah posisi tubuh yang terlalu tegang, masuk ke ergonomi hazard, yaitu dengan resiko mati rasa, kesemutan, hingga tremor. Dengan cara penanggulangannya hanya dengan administration, yaitu dengan memberikan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis
tentang cara meregangkan tubuh di sela-sela kegiatan. Lalu ada BBE yang menggunakan APD seperti safety glove. Nah, untuk aktivitas kedua, saya mengambil kegiatan yaitu memasukkan sampel darah ke dalam sentrifug, yaitu dengan tidak ada pengaman pada penutup sentrifug masuk ke mechanical hazard dengan resiko tangan terjepit. Lalu hal hazard dengan peletakan alat yang terlalu tinggi, ya masuk ergonomi hazard dengan sakit punggung. Sentrifug yang terlalu berdebu, yaitu dengan chemical hazard, yaitu gangguan pernapasan. Untuk pengendalian sendiri, untuk hazard tidak ada pengaman pada penutup sentrifug adalah tangan yang dapat terjepit dengan resikonya. Dengan cara penanggulangan yaitu dengan modification engineering dengan memberikan karet pada penutup sentrifug. Lalu administrasi memberikan informasi dan cara menggunakan sentrifug yang baik dan benar. Lalu dengan PPE-nya yaitu menggunakan APD seperti safety glove dan safety boots. Lalu hazard selanjutnya adalah peletakan alat yang terlalu tinggi dengan resiko sakit punggung. Dengan cara penanggulangan adalah mengganti dengan alat meja yang lebih rendah atau dudukan yang lebih tinggi. Lalu informasi administrasinya adalah memberikan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis tentang bagaimana menggunakan alat yang baik dan benar. Untuk PPE-nya yaitu menggunakan APD seperti safety glove dan safety boots. Lalu untuk hal hazardnya adalah sentrifug yang berdebu dengan kategori chemical hazard, yaitu dengan resiko gangguan pernapasan. Cara penanggulangannya adalah menghilangkan debu di sekitar area sentrifug. Lalu administrasinya adalah memberikan himbauan untuk tetap memakai masker dan rajin membersihkan alat. Lalu untuk PPE-nya menggunakan APD seperti masker. Untuk aktivitas ketiga, saya mengambil membersihkan alat laboratorium. Dengan safety hazardnya adalah alat laboratorium yang mudah pecah dengan resiko terkena serpihan. Lalu dengan air yang tercecer setelah membersihkan alat laboratorium masuk ke kategori physical hazard dengan resiko jatuh terpeleset. Lalu untuk hal hazardnya sendiri adalah posisi tubuh agak bungkuk saat membersihkan alat di laboratorium dengan resiko sakit punggung dan postur kurang tegap. Ya, untuk hazard alat laboratorium yang mudah pecah dengan resiko terkena serpihan kaca, cara penanggulangannya adalah dengan cara eliminasi, yaitu membuang alat yang tidak layak pakai. Lalu dengan modification engineering, yaitu menggunakan alat rak atau untuk alat yang sudah dibersihkan. Lalu administrasinya adalah memberikan pelatihan dan ilmu tentang cara membersihkan alat yang benar. Lalu PPE-nya adalah menggunakan APD seperti safety gloves, safety boots, masker. Lalu ada hazard air yang tercecer setelah membersihkan alat laboratorium, yaitu dengan resiko air yang jatuh membuat kita terpeleset. Dengan eliminasi, untuk cara penanggulangannya membersihkan air yang jatuh. Lalu administrasi yaitu memberikan himbauan akan lantai yang licin. Lalu PPE-nya adalah menggunakan APD seperti safety boots. Lalu ada posisi tubuh yang membungkuk pada saat membersihkan alat masuk ergonomi hazard, yaitu dengan resiko sakit punggung dan membuat postur tubuh kurang tegap. Lalu untuk cara penanggulangannya adalah dengan mengganti meja yang lebih tinggi dan administration dengan memberikan himbauan untuk selalu melakukan peregangan. Lalu untuk PPE-nya yaitu menggunakan APD seperti safety glove. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi bahaya sangat diperlukan agar kita para pelaku pekerjaan dapat melakukan pekerjaan dengan tenang dan nyaman. Identifikasi secara spesifik membuat kita paham akan macam-macam hazard yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dalam suatu pekerjaan sehingga kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lalu untuk saran, kita wajib mempelajari dan menerapkan pengendalian risiko pada hazard yang ada di sekitar kita dengan melakukan pengendalian risiko secara bertahap, seperti eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan PPE. Sekian. Terima kasih.